Hai guys, welcome back. Terima kasih kamu udah klik video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ya. Masih di kota Madinah nih guys. Kali ini saya dan rombongan mau melakukan ziarah ke tempat-tempat yang sangat bersejarah di kota ini. Yatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Walhamdulillahi rabbil. Kita akan mengunjungi diantaranya ke Masjid Quba, ke Kebun Kurma King Fahad, dan ke Jabal Uhud. Insya Allah kita di Masjid Quba. Dengan menggunakan bus, kami pun berkeliling di kota yang menjadi pusat kekuatan Islam selama berabad-abad dalam komunitas Muslim. Madinah adalah tempat bagi 3 masjid tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain. Umat Muslim percaya bahwa penyelesaian dari serangkaian penurunan surah Al-Quran diterima Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang dikenal sebagai surah Madaniyah, yang tampak perbedaannya dengan surah Makkiyah. Madinah berjarak sekitar 340 km dari kota Mekah dan tempat ini dikelilingi oleh bukit dan gunung. Pada masa lalu memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai kota Madinah, kurang lebih 1 bulan dengan menggunakan unta. Dikarenakan pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem keagamaan, maka pemerintah melarang untuk non-muslim memasuki kota Madinah. Dan sebelum Islam berkembang, kota Madinah dikenal sebagai pusat perdagangan. Namun setelah Nabi Muhammad memimpin kota ini, Madinah dikenal sebagai pusat perkembangan Islam hingga beliau wafat. Selanjutnya terdapat 3 khalifah yang memerintah kota ini, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala, kemudian salat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan salat duha. Fa insyaallah mintalah kepada Allah, berdoa di tempat-tempat yang Oke guys, ziarah pertama saya dan rombongan berkunjung ke Masjid Quba. Inilah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW di tahun pertama beliau tiba di kota Madinah. Tepatnya pada tahun 53 dari kelahiran beliau. Masjid ini dibangun atas dasar takwa dan dibangun sendiri oleh Rasulullah. Terletak 6 km dari kota Madinah, masjid ini dibangun di desa Quba. Masjid ini didirikan Rasulullah pada saat unta yang ditungganginya berhenti dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah masjid berdiri, Rasulullah menjadi imam ketika melaksanakan sholat berjamaah secara terbuka bersama para sahabat yang kiblatnya pada saat itu mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Quba memiliki keistimewaan dan keutamaan yang bisa dijadikan amalan untuk menambah keimanan.
Umat Islam dianjurkan untuk senantiasa mengunjungi dan sholat di Masjid Quba ini, serta akan mendapatkan pahala yang bernilai seperti pahala umroh. Banyak hadis sahih yang menerangkan perihal itu. Oleh karena itu guys, ketika kita berada di Madinah, sangat dianjurkan untuk bersuci dengan wudhu dari hotel, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Masjid Quba ini pernah mengalami kerusakan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian dilakukan renovasi pada beberapa bangunan masjid. Dan pada masa Abdul Malik bin Marwan dilakukan perluasan bangunan Masjid Quba. Meskipun tampak sederhana, Masjid Quba dianggap sebagai awal mula seni arsitektur Islam. Bahkan berbagai masjid yang dibangun di abad 18 hingga 20 sekarang ini banyak yang meniru model bangunan Masjid Quba. Masjid ini mempunyai 4 sisi. Mengutip buku yang berjudul Sejarah Madinah Al-Munawwaroh yang ditulis Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Masjid Quba telah direnovasi dan diperluas pada masa Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1986. Renovasi ini menghabiskan biaya sebesar 90 juta rial. Dari zaman Raja Fahd, masjid ini mampu menampung jamaah hingga 20.000 orang. Masjid ini memiliki 19 pintu dan 3 diantaranya merupakan pintu utama yang sangat besar dan menjadi tempat masuk para jemaah ke dalam masjid. 2 pintu diperuntukkan untuk jemaah laki-laki dan 1 pintu untuk perempuan. Dan pada bulan April lalu, selama bulan Ramadan, putra mahkota Muhammad bin Salman mengumumkan ukuran masjid akan ditingkatkan 10 kali lipat. Oke deh, kita lanjut ya. Setelah sholat di Masjid Quba, saya dan rombongan kemudian menuju salah satu perkebunan kurma. Ini adalah lokasi yang wajib kamu kunjungi kalau datang ke Madinah. Lokasinya masih di dalam kota dan dekat sekali dengan Masjid Quba. Kebun ini memiliki 600 pohon kurma dengan beragam jenis. Ada kurma rutana, halwah, dan ajwa. Umurnya bervariasi, ada yang 6 tahun hingga 60 tahun. Pohon kurma ini terus berbuah dan tidak pernah berhenti. Oh ya, jangan lupa guys, di sini juga ada toko kurma dan oleh-oleh khas Madinah. Dan sudah pasti, rombongan umroh saya nggak mau ketinggalan nih. Tawar-menawar pun gak terhindarkan demi buah tangan untuk orang tersayang. Situasi hektik jadi hal menarik. Pedagang kurma teriak-teriak, sementara jemaah asyik tawar-menawar. Sambil mencicipi kurma dan mengisi kantong-kantong belanjaan hingga padat.
Tak hanya kurma, ada pula penganan khas Saudi seperti kacang-kacangan, coklat, kismis, madu, dan zaitun. Bismillah, ini satu biji halal. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jadi 50. Kalau 50 ya. Jemaah juga bisa melihat kurma di kebunnya dan jika beruntung bisa memetik dan mencicipi langsung dari pohonnya. Kurma-kurma di sini bisa dicicipi dengan gratis dan sekenyang-kenyangnya. Mereka hanya membayar yang ingin dibawa pulang. Kurmanya juga bermacam-macam, dari sukari, kurma muda atau rutop, hingga ajwa yang merupakan kurma kesukaan Nabi Muhammad SAW. Kebun kurma di sini tak hanya menerima uang rial ya guys, tapi juga rupiah. Cuma harus diingat nih guys, jangan sampai kalap kalau belanja. Apalagi jika jemaah masih akan lanjut ibadah ke kota Mekah. Bisa ribet tuh bawa oleh-oleh yang terlalu berat, padahal perjalanan ibadah masih panjang. Oh iya, selain kurma dan penganan lain, di sini juga menjual baju-baju gamis khas Arab. Nah, makin tergoda kan untuk menghabiskan uang? Kita cari kita di tank. Real 50 real. Gue ada 2.000 ini ada diam lah. Ya udahlah ya, kita lanjutin perjalanan aja. Berikutnya kita akan menuju ke Jabal Uhud. Tempat yang sangat-sangat bersejarah dalam perjalanan Islam. Siti Hindun. Ketika dalam peperangan, wah si ini mengintip langsung ditompak. Wah wafat, masya Allah. Jadi Rasulullah SAW dikejar oleh orang kafir Quraisy ketika itu dalam kekalahan orang Islam. Gunung Uhud yang berada di utara Madinah dengan ketinggian sekitar 1050 meter ini memang tidak tersambung dengan gunung lainnya. Karena itu nama Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Gunung ini adalah lokasi pertempuran kedua antara Rasulullah bersama pasukan kafir. Pertempuran Uhud terjadi pada tahun kedua Hijriyah.
Kaum muslimin yang berjumlah 700 pasukan harus melawan kaum kafir yang berjumlah 3.000 pasukan. Di lokasi ini terdapat makam syuhada Uhud yang lokasinya dipagar secara rapat. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad yang gugur pada pertempuran Uhud. Oke guys, di depan saya ini adalah Jabal Uhud, tempat di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya terlibat perang Uhud. Namun di saat kaum muslimin hampir menang, namun tiba-tiba sebagian dari mereka itu tergoda dengan harta duniawi sehingga menyebabkan kekalahan yang harus diderita oleh kaum muslimin. Dan ada beberapa syuhada yang meninggal di sini, yaitu paman Nabi, yakni Hamzah. Sekarang kita lihat seperti apa. Ini dia. Cuaca di sini juga sangat-sangat panas guys. Mungkin bisa sampai 47 derajat Celcius kayaknya deh. Ya, di sebelah sana tuh gunung atau Jabal Uhudnya. Dan itu yang lagi yang terlihat ada kerumunan di depan itu adalah kuburannya para syuhada yang meninggal saat perang Uhud. Dan biasanya para jemaah yang datang itu akan mendoakan mereka. Salah satunya adalah paman Nabi, yaitu Hamzah, yang dibunuh oleh Wahsy al-Habsyi yang diperintahkan oleh Hindun. Dan Hindun ini memiliki dendam terhadap Hamzah. Kita lihat seperti apa. Dan sorry guys, suaranya serak. Melihat situasi itu, Khalid bin Walid, komandan Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan dengan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslim pun mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan, termasuk yang paling membuat Rasulullah terpukul dan sedih adalah gugurnya sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Jabal Uhud ini maka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini makbarah ini kuburannya, ini adalah kuburan kuburnya ini Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, kemudian itu adalah Mus'ab bin Umair, ya, bersama dengan Sayyidina Hamzah. Kemudian adalah Abdullah bin Jahsy. Yang itu, yang keliling itu, batu itu, yang paling pojok itu baqiyatus syuhada. Dia itu adalah sisa-sisa syuhada. Baqiyatus syuhada, sisa-sisa syuhada. Itu gugur dalam peperangan Uhud. Nah, inilah Bapak Ibu, Masya Allah, inilah perjuangannya para sahabat-sahabat di tempat Jabal Uhud. Ya. Ini setelah Hamzah itu adalah ini kan gunung Uhud yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Selesai berdoa di pemakaman Uhud, kami pun kembali ke bus. Tapi ternyata di sekitar parkiran lokasi ini banyak terdapat para pedagang souvenir yang menjual barang-barang unik dengan harga murah.
Sudah pasti ibu-ibu di rombongan saya nggak mau ketinggalan dong. Mereka pun langsung berbelanja lagi. Ada pernak-pernik yang bikin gemes deh. Mulai dari tasbih, pajangan, batu cincin, dan berbagai buah tangan lainnya. Yuk, dipilih. Halal, halal. 2 riyal. Allah yaghnika. 3 riyal, 3 riyal. 1, 2, 3. Khalas. Alhamdulillah. Bu jadi beli bu. Halal. Senang itu lah kang tanya aku dulu kan. Ini dia rebutan oleh-oleh guys. Halal, halal. Sabulu. Halal. Kasih. Minta lagi yang begini. Halal, berapa? 3. Itu tujuh tadi. Habis, wallah. Ambil. Sama. Ya, ini ambil. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap ikuti perjalanan saya berikutnya ya. Bye. Ini Pak, Bapak.